Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan agar kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring hari ini dengan baik. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu masih tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang urutan sistem organisasi makhluk hidup. Yang pertama kan ada sel. Setelah sel itu ada jaringan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang jaringan. Apa sih jaringan itu? Jaringan adalah kelompok sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Nah, jaringan dibagi menjadi dua. Pertama, ada jaringan pada hewan dan manusia. Yang kedua, ada jaringan pada tumbuhan. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama, hewan dan manusia dulu ya. Nah, yang pertama, untuk jaringan pada hewan dan manusia itu ada jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi melindungi seluruh permukaan tubuh dan organ tubuh. Jaringan yang berfungsi melindungi seluruh permukaan tubuh. Karena dia fungsinya untuk melindungi, berarti jaringan epitel terletak di seluruh permukaan tubuh, di dalam maupun di luar. Selanjutnya, jaringan epitel memiliki bentuk pipih, kubus, dan silindris. Silindris itu maksudnya silinder ya, kayak seperti tabung. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Ini ada epitel pipih, jaringan epitel pipih. Ini dia epitel kubus. Dan ini adalah jaringan epitel silindris. Lanjut, yang kedua adalah jaringan saraf. Nah, jaringan saraf adalah kumpulan dari sel-sel saraf atau yang disebut dengan neuron. Setiap sel saraf terdiri dari badan sel dan serabut saraf. Jaringan saraf berfungsi untuk menerima rangsangan dan meneruskannya kemana? Meneruskannya ke otak. Nah, ini adalah gambar dari jaringan saraf. Nah, di sini ada dendrit nih yang cabang-cabangnya. Ini ada sel tubuh, ada nukleus atau inti sel, ini ada selubung mielin, ini ada akson, dan ini ada akson terminal. Untuk jaringan saraf nanti kamu bisa dipelajari lebih lanjut itu kelas 9 kalau enggak kelas 8 deh. Ibu lupa. Selanjutnya, selain jaringan saraf ada jaringan otot. Jaringan otot berfungsi untuk menggerakkan bagian tubuh. Jaringan otot ada 3 jenis nih. Yang pertama ada otot polos, ada otot lurik, dan otot jantung. Otot polos kerjanya tidak disadari. Jadi kamu tidak merasakan kerja dari otot polos ini. Biasanya otot polos itu terdapat di lambung, usus, paru-paru, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar dari otot polos.
Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung sama kayak otot polos, kerjanya juga tidak disadari. Karena dari namanya saja sudah otot jantung, berarti dia hanya ada di jantung. Ini gambarnya dari otot jantung. Selanjutnya ada otot lurik. Otot lurik itu kerjanya disadari. Berarti kita sadar kalau otot tersebut sedang bekerja. Contohnya adalah otot rangka atau otot tulang. Ketika kamu menggerakkan tangan atau kaki, itu pasti kamu sadar kan kalau misalkan otot-otot itu sedang bekerja. Misalkan tangan kamu telapak tangan dibalikan. Nah, itu di situ ada otot yang bekerja. Makanya otot lurik itu kerjanya disadari. Nah, ini ada contoh gambar dari otot lurik. Dari ketiga gambar otot ini beda-beda ya. Kalau yang otot lurik ini sebenarnya hampir mirip sama kayak otot polos. Cuma kalau otot lurik dia ada garis-garisnya nih. Garis horizontalnya. Kalau lurik kan tidak, dia seperti bentuknya gelombang-gelombang. Nah, kalau otot jantung dia bentuknya panjang-panjang nih, terus bercabang, ada cabangnya. Lanjut ke jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang terdiri dari jaringan tulang rawan dan jaringan tulang rangka. Ini ibu kurang nulisnya nih. Jaringan tulang rawan dan jaringan tulang rangka. Nah, tulang rangka itu apa sih? Tulang rangka itu adalah tulang yang menggerakkan tubuh kita. Ya. Kemudian ada jaringan tulang rawan. Tulang rawan itu contohnya ada di hidung dan daun telinga. Jadi itu elastis dia, jaringan tulang rawan elastis kan. Kalau hidung bisa dipencet-pencet nih, elastis. Terus daun telinga bisa kita dilipet gitu ya. Nah, itu disebut dengan jaringan tulang rawan. Fungsi dari jaringan penyokong yang pertama melindungi tubuh, yang kedua ada menguatkan tubuh, yang ketiga memberi bentuk tubuh. Selanjutnya ada jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi sebagai pengikat antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Jaringan ikat mengandung serabut kolagen. Nah, jadi jaringan ikat ini fungsinya untuk mengikat semua dari jaringan epitel, jaringan otot. Itu semua di akhir nanti akan diikat oleh jaringan ikat ini. Nih, ini adalah gambarnya. Setelah jaringan ikat, kita masuk ke jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan yang pertama itu ada meristem. Nah, jaringan meristem adalah jaringan muda yang sel-selnya selalu tumbuh. Jadi ini dia masih aktif membelah jaringannya. Karena dia masih tumbuh. Yang membuat tumbuhan tumbuh itu adalah ini, jaringan meristem. Jaringan meristem biasanya terletak pada ujung akar dan ujung batang. Nah, ini ada gambarannya dari jaringan meristem. Nah, biasanya dia terletak nih di ujung-ujung akar sama di ujung-ujung batang. Karena ini akar dan batang yang membuat tumbuhan tumbuh. Selanjutnya
ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis atau jaringan pelindung ya nama lainnya, berfungsi sebagai pelindung jaringan yang berada di bawahnya. Berarti dia letaknya di mana jaringan epidermis? Ya, jaringan epidermis terletak di permukaan akar batang dan daun. Nah, ini adalah jaringan epidermis yang diambil dari daun yang dipotong. Nah, ini yang paling atas ini adalah epidermis ya. Jadi epidermis itu ada dua, ada epidermis atas dan yang paling bawah ini adalah epidermis bawah gitu. Letaknya hanya di permukaan aja. Selanjutnya ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan tempat fotosintesis. Nah, jaringan parenkim itu ada dua jenis ya. Yang pertama ada parenkim palisade dan parenkim spons. Nah, dari kedua jenis ini mereka masing-masing memiliki fungsi tertentu, fungsi masing-masing. Nah, kalau untuk parenkim palisade dia untuk fotosintesis. Kalau parenkim spons dia untuk penyimpanan makanan. Nah, ini gambarnya ya. Ini kan di sini ada jelas nih parenkim palisade, yang ini ada tanda panahnya. Dan ini adalah parenkim spons. Karena yang palisade ini warnanya hijau, nih hijau berarti dia untuk fotosintesis. Terus yang ini yang ada warna kuning atau oranye ini berarti dia parenkim spons untuk penyimpanan makanan. Selanjutnya ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut berfungsi sebagai pengangkut air dan zat-zat makanan yang diperlukan oleh tumbuhan. Jaringan pengangkut juga ada dua jenis, yaitu jaringan xilem dan jaringan phloem. Ini di SD kayaknya kamu sudah sering dengar ya istilah xilem dan phloem ini. Nah, sekarang kita cari tahu fungsinya. Xilem berfungsi untuk membawa air dan garam mineral dari akar ke daun. Kalau phloem fungsinya membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini ya fungsi dari xilem dan phloem. Kalau xilem membawa air garam mineral dari akar ke daun, kalau phloem membawa hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini adalah gambar dari xilem yang ini dan phloem yang atasnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada jaringan penguat. Kalau di hewan dan manusia itu sama aja, ini jaringan penyokong. Kita lihat jaringan penguat. Jaringan penguat berfungsi sebagai penyokong dan penguat. Nah, di sini jaringan penguat juga ada dua jenis, yaitu ada sklerenkim dan kolenkim. Nah, sklerenkim dan kolenkim ini juga memiliki fungsi yang beda. Kalau kolenkim untuk menunjang atau menopang organ muda pada tumbuhan. Kalau sklerenkim dia menunjang atau menopang organ yang udah dewasa. Itu bedanya kolenkim dan sklerenkim. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa cukup sekian memahaminya dengan mudah.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.